Hai teman-teman, selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang fokus on content. Apa itu? Ya, saya selalu berbicara tentang layout dan tulis-menulis. Kita lihat sekarang. Saya memiliki sebuah file Microsoft Word, sebuah artikel fokus on content, kemudian saya ingin menambahkan gambarnya di sini, dan saya minta tolong orang ketikannya juga masih berantakan seperti ini. Ya. Nah, kalau ini saya kerjakan, maka saya akan berusaha untuk menghilangkan semua yang enter-enter ini, merapikan jarak-jarak, ya, kemudian ngatur gambarnya, apa kurang besar, apa harus bagaimana, apakah letaknya mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Itu waktunya lama hanya untuk ngatur ini. Jadi sehingga demikian, saya tidak bisa fokus dengan isi daripada artikel yang saya buat. Oleh karena itu, LaTeX memberikan suatu istilah fokus on content. Jadi kita fokus pada kontennya saja, urusan layout dan urusan kerapian serahkan kepada LaTeX. Bagaimana? Nah, kita lihat aja sekarang kemampuannya. Kita copy file yang masih berantakan ini sendiri, ya, ke dalam dokumen yang kita punya, dokumen LaTeX maksudnya. Kita akan letakkan antara begin dokumen dan end dokumen. Di sini tempatnya. Kita paste. Ya, ya hasilnya masih tetap sama berantakan seperti ini. Ya. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengatur semua sehingga menjadi rapi. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi langsung rapi seperti ini, walaupun di sini jaraknya masih jauh-jauh segala macam. Di dalam LaTeX ada istilah 1 enter itu 1000 enter, 2000 enter sama dengan 1 enter. Ya, jadi ini mau diisi berapa kali tetap aja dianggap cuma 1. Ya. Kemudian spasi juga sama. Ya. Di sini ada berapa? 3 spasi, 4 spasi, ini 3 spasi, 5 spasi. Semua dianggap hanya 1 spasi sehingga dia otomatis menjadi rapi seperti ini. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya kita ingin satu paragraf ini pindah, salah satu baris itu pindah, tetapi masih dalam paragraf yang sama. Ya. Kalau masih dalam paragraf yang sama, misalnya ini kan satu paragraf nih. Ya. Satu paragraf, para peneliti, nah ini saya mau pindahkan satu baris di sini. Ya. Yang tinggal tekan backslash 2 kali. Ya. Maka kalau kita lihat, maka akan pindah dia otomatis. Berlimpah, terus dia pindah ke sini. Tapi masih dalam satu paragraf. Ya. Jadi menekan backslash 2 kali artinya pindah masih dalam satu paragraf. Gimana kalau misalnya supaya pindah paragraf? Ya, kalau pindah paragraf bisa di enter 2 kali. Ya. Seperti ini. Kita jalankan. Ya, dia pindah paragraf. Atau kalau tidak mau enter 2 kali, kasih tanda paragraf. Sorry. Di sini kita kasih tanda paragraf. Tanda paragraf itu backslash par. Maka kalau kita jalankan, hasilnya kan sama. Jadi ada tanda backslash 2 kali, pindah baris tetapi masih dalam satu paragraf. Kalau slash par, berarti dia pindah baris dan pindah paragraf. Kalau ingin misalnya, saya pindahnya maunya agak jauh gitu. Ya. Ini ada opsi, misalnya 1 cm. Ya. Backslash-nya 2 kali, tulis jaraknya saya mau 1 cm. Kita jalankan. Ya, dia jauh, 1 cm jaraknya. Jadi mau 5 cm tinggal tulis, dia agak jauh. Jadi itu kelebihan untuk mengatur di dalam LaTeX, dia langsung bagus. Nah, sekarang tadi kan ada gambarnya. Saya mau masukkan gambarnya tidak seperti di sini. Geser sana, geser sini, belum dibesarkan, dikecilkan, belum ngatur kiri kanannya, itu agak rumit. Ya. Tetapi kalau LaTeX, itu cukup diberikan perintah. Ya, perintahnya saya copy aja biar cepat nulisnya.
Saya taruh di sini. Ya. Saya matikan beberapa dulu supaya jelas bedanya. Ya. Jadi perintahnya adalah dengan wrap figure. Kalau include grafik yang sudah kita pernah bahas itu adalah untuk meletakkan di dalam satu halaman. Tapi kalau wrap figure ini sendiri, ya, kita meletakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan daripada halaman. Ya, nanti huruf-hurufnya itu akan berada di sebelahnya. Ya. Jadi ada dua opsi. Wrap figure R ini artinya right, berarti dia berada di sebelah kanan. Seberapa banyak dia makan tempat? 35% dari lebar halaman. Ya. Kemudian gambar itu sendiri seberapa lebar? Gambar itu seluruhnya ditempati. 0,35 ini 35% dari lebar itu ditempatin. Bisa juga kita buat 90%-nya, 80% dari adanya. Nanti kita coba ya. Kemudian ini adalah filenya, saya letakkan di directory IMG, nama filenya buku putih, kemudian dia begin center, end center itu berarti di tengah-tengah. Begin red figure selalu harus ditutup dengan end red figure. Ya, kita lihat. Ya, kalau dilihat di sini, ini sudah bagus. Dia langsung sebelah kanan, jarak dari sini ke sini, ke ujung ada 35%. Ya, 0,35 text speed. Kemudian supaya lebih bagus lagi, gambar ini bisa dikasih caption. Ya. Nah, ini gambar 1, bukunya Pak Ike. Ya. Sekarang kalau misalnya mau sebelah kiri, tinggal ganti R-nya dengan L. Pindah ke kiri dia. Cuma di sini pengaturannya mungkin kalau sebelah kiri dia agak ini sedikit. Tapi paling tidak ini jarak-jaraknya sudah otomatis diatur oleh mereka. Kemudian ini supaya lebih rapi lagi. Ini kita kasih sebagai section. Maaf. Kita jalankan. Ya, itu sudah. Jadi ada judulnya, kemudian ada gambarnya, ya. Tapi saya lebih suka gambar yang di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan itu lebih rapi. Ya. Bacanya di sini, gambarnya ada di kanan. Itu yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Jadi fokus on content itu adalah kita fokus pada isinya saja, layoutnya biar LaTeX yang mengerjakan. Kemudian saya mau kasih info sedikit, kalau kita bekerja dengan pengolah kata seperti ini, itu istilahnya zaman dulu sangat terkenal adalah what you see is what you get. Ya. Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda peroleh. Jadi kalau ini di print, ya hasilnya seperti itu. Apa yang dilihat dan apa yang kita dapat. Tetapi untuk LaTeX berpikirnya tidak what you see is what you get, tetapi what you think is what you get. Jadi apa yang Anda pikirkan itu yang Anda dapat. Jadi di sini saya berpikir dia harus di sebelah kanan R. Kemudian berapa banyak dia makan tempat? 35%, tulis 35. Kemudian gambarnya ukuran berapa? Dia ngambil tempat semua. Kemudian captionnya gimana? Nah ini yang dipikirkan, nah itulah yang didapat. Jadi belum bisa dilihat, tapi sudah dipikirkan akan begitu terjadi. Jadi zaman sekarang itu adalah what you think is what you get. Kalau zaman dulu, what you see is what you get. Nah bukankah kalau yang dilihat itu jumlahnya terbatas, tetapi yang dipikirkan jumlahnya tak terbatas? Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel saya. Itu kira-kira yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan bila ada pertanyaan silakan komen di bawahnya. Thank you dan salam sehat.